Suatu sore di penghujung musim kemarau, Sari sedang berbelanja di pasar tradisional. Angin kering yang berdebu menyapu pipinya, tetapi hatinya terasa lebih gersang. 3 tahun telah berlalu sejak perceraiannya, namun ia masih belum terbiasa dengan kesendirian. Daun-daun pohon angsana yang menguning gugur tertiup angin berserakan di bawah kakinya. Sari memandangi daun-daun kering itu dan tiba-tiba tenggelam dalam kenangan lama. Kenangan saat ia dan Budi sering pergi ke pasar ini bersama. Dulu ia tak pernah berbelanja sendirian seperti ini, tetapi sekarang semua harus dilakukannya sendiri. Kangkung seikat sekarang 3.000, Neng. Minggu lalu masih 2.500, keluh seorang pedagang. Sari hanya bisa menghela napas. Hidup sendiri membuat setiap pengeluaran terasa berat. Ia hanya mengandalkan uang pesangon perceraian dan pendapatan dari warung kecilnya yang menjual aneka lauk matang untuk bertahan hidup. "Lo, Mbak Sari?" Sebuah suara memanggil dari belakang. Ketika Sari menoleh, ia melihat Ibu Ratna tetangga lamanya berjalan mendekat. Wajahnya familiar dan ramah, tetapi ekspresi Ibu Ratna tampak serius. Bibirnya terkatup rapat, seolah membawa kabar yang sulit untuk disampaikan. Bu Ratna, sudah lama sekali tidak bertemu. Ada angin apa sampai ke pasar ini, Bu? Sapa Sari. Ibu Ratna melihat sekeliling sebelum merendahkan suaranya, seolah takut ada yang menguping. "Mbak Sari, ada waktu sebentar, ada yang mau saya bicarakan." Nada bicara Ibu Ratna yang hati-hati membuat jantung Sari berdebar cemas. Sejak bercerai, setiap kali bertemu kenalan lama, percakapan seringkali dimulai dengan cara seperti ini. Sebagian besar dari mereka akan membawa kabar tentang Budi. "Iya Bu, bisa. Kita duduk di warung kopi dekat sini saja ya." Mereka berdua masuk ke sebuah warung kopi sederhana di sudut pasar. Udara hangat di dalam terasa nyaman, kontras dengan angin kering di luar. Sari memesan teh hangat sambil mempersiapkan hatinya. "Mbak Sari sudah dengar kabar tentang Mas Budi?" Mendengar nama itu, hati Sari mencelos. Setelah bercerai, ia berusaha untuk tidak mendengar kabar apapun tentang Budi. Sebenarnya, ia tidak bisa mendengarnya. Bima, putranya, akan gemetar karena marah setiap kali nama ayahnya disebut. "Kabar apa ya, Bu?" Suara Sari bergetar. Gelas teh di tangannya ikut bergoyang pelan. Ibu Ratna menghela napas panjang dan menggelengkan kepala. Katanya, Mas Budi sekarang sering mabuk-mabukan sampai tergeletak di jalanan sekitar kontrakannya. Beberapa hari yang lalu, katanya sampai ada ambulans yang datang menjemput. Dunia Sari seakan berputar. Gelas teh di tangannya terguncang dan sedikit air teh yang panas tumpah ke punggung tangannya, tetapi ia tidak merasakannya. Ibu Ratna segera memegang tangannya dengan raut wajah khawatir. "Mbak, tidak apa-apa?" Wajah Mbak pucat sekali. "Tidak apa-apa, Bu. Saya baik-baik saja." Sari berusaha keras untuk tetap tenang, tetapi pikirannya kalut. Budi memang suka minum, tetapi sebelum mereka bercerai, ia masih bisa mengendalikan diri. Sekalipun stres karena pekerjaan di pabrik, di rumah ia hanya minum 1 atau 2 botol bir. Namun setelah usahanya bangkrut dan ia terlilit utang, ia mulai bergantung pada minuman keras dan itu menjadi salah satu alasan utama perceraian mereka. "Tolong ceritakan lebih jelas lagi, Bu. Sebenarnya apa yang terjadi?" Atas permintaan tulus Sari, Ibu Ratna akhirnya membuka mulut setelah ragu sejenak. "Bapa Agung tetangga di kampung saya yang cerita." Katanya, setiap malam Mas Budi duduk di depan pintu kontrakannya sambil memegang botol minuman. Kadang-kadang dia hanya duduk di tangga sambil menatap langit. Kalau diajak bicara, dia tidak pernah menjawab. Mendengar cerita Ibu Ratna, mata Sari mulai berkaca-kaca. Ia bisa membayangkan pemandangan itu dengan jelas. Budi duduk sendirian di tangga, memeluk botol minuman. "Dan saya tidak tahu apa harus menceritakan ini juga," lanjut Ibu Ratna dengan lebih hati-hati. Katanya, dia sudah pindah dari rumah sewa ke kontrakan petakan yang lebih kecil. Kontrakan yang uang sewanya sangat murah. Hati Sari terasa semakin berat. Ia tidak pernah membayangkan Budi jatuh ke dalam kondisi sesulit itu. Saat mereka bercerai, ia berharap Budi akan sadar dan memulai hidup baru, tetapi kenyataannya jauh berbeda.
Mbak Sari sekarang memang sudah bukan siapa-siapanya lagi, tapi kan kalian sudah hidup bersama selama 30 tahun, mana mungkin hatinya bisa tenang? Sari tidak bisa menjawab perkataan Ibu Ratna. Bagaimana mungkin 30 tahun kebersamaan bisa terhapus dalam sekejap? Meskipun mereka sudah bercerai, meskipun itu adalah pilihan yang terpaksa ia ambil demi melindungi Bima, mendengar kabar bahawa Budi menderita membuat hatinya terasa sakit. Apa ibu tahu alamatnya? Tanya Sari dengan suara gemetar. Ibu Ratna tampak terkejut. Jangan-jangan Mbak mau menemuinya. Sudahlah Mbak, kalian sudah selesai. Lagi pula ada Bima. Saya hanya penasaran Bu, sungguh hanya ingin tahu saja. Sari sendiri tidak mengerti mengapa ia menanyakan hal itu. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri saat bercerai bahawa mereka kini adalah orang asing. Mengapa kabar tentang Budi masih membuatnya begitu khawatir? Setelah ragu cukup lama, Ibu Ratna menuliskan sebuah alamat di secarik kertas kecil. Tapi Mbak jangan gegabah menemuinya, nanti Bima salah paham. Dan dengan kondisinya yang sekarang, Mas Budi mungkin akan lebih tertekan jika bertemu Mbak Sari. Dalam perjalanan pulang dari pasar, Sari terus meremas secari kertas di sakunya. Kertas kecil itu terasa seperti bara api di tangannya. Setiap kali menyentuhnya, wajah Budi terbayang di benaknya. Selama menunggu angkot di terminal dan sepanjang perjalanan, kertas itu terus mengganggu pikirannya. Pemandangan senja yang terlihat dari jendela angkot tampak begitu muram. Renting-renting pohon yang kering seolah-olah mengulurkan tangan meminta pertolongan. Setibanya di rumah, Sari hanya bisa duduk termenung. Kata-kata Ibu Ratna tentang Budi yang tergeletak di jalan terus terngiang di kepalanya. Kabar tentang ambulans juga terus berputar di telinganya. Sari khawatir, apakah Budi benar-benar sudah sehancur itu? Ibu kenapa? Sakit. Bima, yang pulang kerja lebih awal, bertanya dengan cemas melihat ibunya yang aneh. Ibunya tidak seperti biasanya yang selalu sibuk. Kini hanya duduk melamun. Sari menatap putranya, ragu. Haruskah ia menceritakan kabar tentang Budi? Tetapi dari raut wajah Bima, sepertinya ia sudah bisa menebaknya. Bima, apa ibu mau membicarakan orang itu lagi? Suara Bima berubah menjadi dingin. Setelah perceraian, putranya melarang keras pembicaraan apapun tentang ayahnya. Ia bahkan enggan menyebut kata ayah. Bu, sudah berapa kali aku bilang, dia itu sudah tidak ada hubungannya dengan kita. Kita sudah sangat menderita karena dia. Apa ibu masih punya perasaan padanya? Sari tahu perkataan Bima benar. Gara-gara Budi, mereka terlilit utang dan hampir kehilangan rumah. Bagaimana ia bisa melupakan masa-masa ketika para penagih utang datang berteriak-teriak di depan rumah mereka membuat Bima malu di sekolah? Apa yang pernah orang itu berikan pada ibu? Dia menghancurkan usahanya, hanya minum-minum dan membuat keluarga kita jadi miskin. Bercerai adalah keputusan yang tepat. Suara Bima penuh dengan kebencian. Bagi putranya, sang ayah adalah orang yang tidak bisa dimaafkan. Tidak nak, ibu hanya asal bicara saja, kata Sari sambil memaksakan senyum. Namun malam itu ia tidak bisa tidur. Ia terus gelisah di tempat tidur dan setiap kali memejamkan mata, wajah Budi muncul di benaknya. Pukul 2 dini hari, Sari mengeluarkan kertas itu dari bawah bantalnya. Di bawah cahaya lampu redup, ia membaca kembali alamat itu. Ternyata tidak terlalu jauh, hanya sekitar 30 menit naik angkot. Sari menatap kertas itu dan bergumam pada dirinya sendiri, aku harus melihatnya sekali saja, meski hanya dari jauh. Tetapi di saat yang sama, kata-kata Bima terus terngiang di kepalanya. Bagaimana mungkin 30 tahun kebersamaan bisa hilang begitu saja? Sekalipun ia membencinya, sekalipun ia merasa marah, mendengar kabar bahawa Budi sakit membuat hatinya tidak tenang. Sari meletakkan kembali kertas itu di bawah bantal dan memejamkan mata. Di luar, angin malam menggetarkan jendela dan hati Sari pun bergejolak seperti angin itu. Ia tidak tahu apakah esok pagi perasaannya akan berubah atau apakah ia benar-benar akan pergi ke tempat itu. Pikiran-pikiran rumit terus berputar di kepalanya, tetapi karena kelelahan, Sari akhirnya tertidur lelap. Dilema seorang ibu dan mantan istri. Keesokan harinya dan hari-hari berikutnya, Sari tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam ia gelisah, terus memikirkan kata-kata Ibu Ratna.
Budi tergeletak di jalan, ambulans datang menjemputnya. Ia tinggal sendirian di sebuah kontrakan kecil. Semua itu terus berputar di kepalanya. Saat bekerja di warungnya, pikiran Sari melayang ke tempat lain. Pelanggan tetap yang datang menyapa pun tidak ia sadari dan saat melayani pesanan, ia sering kali melamun. "Bu Sari, kok hari ini melamun terus? Saya minta tempe orek, kok malah dibungkusin tumis kangkung?" tegur seorang nenek pelanggan sambil tersenyum. Sari terkejut dan segera meminta maaf. "Aduh, maaf Nek. Akhir-akhir ini saya kurang tidur jadi kurang fokus. Orang yang hidup sendiri memang begitu. Banyak pikiran jadi susah tidur. Saya juga begitu dulu setelah suami saya meninggal," kata nenek itu. Kata-katanya terasa begitu relevan bagi Sari. Meskipun ini perceraian, berpisah dengan orang yang telah hidup bersamanya selama 30 tahun bukanlah hal yang mudah. Saat jam makan siang, Sari menutup warungnya sejenak dan berjalan-jalan ke taman terdekat. Secari kertas kecil dari Ibu Ratna masih tersimpan rapi di dompetnya. Ia duduk di bangku taman dan mengeluarkannya. Ujung kertas itu sudah sedikit lecek, mungkin karena terlalu sering ia sentuh semalam. Jalan Kenari, Gang Melati, Jakarta Timur. Membaca alamat itu dalam hati membuatnya terasa semakin nyata. Ia masih tidak percaya Budi tinggal di sana. 30 tahun yang lalu, rumah pertama mereka saat baru menikah juga berada di sekitar Jakarta Timur. Kini ia tinggal sendirian di sebuah kontrakan kecil di daerah yang sama. Sari mengeluarkan ponselnya dan mencari alamat itu di peta digital. Jaraknya dari rumahnya memang hanya sekitar 30 menit naik angkot. Begitu dekat namun terasa begitu jauh. Jika ia mau, ia bisa pergi ke sana hari ini juga. Sambil menatap peta, Sari mencoba membayangkan keseharian Budi. Pagi hari setelah bangun, apa yang ia makan? Apakah ia memasak mie instan sendirian? Atau ia tidak makan sama sekali? Memikirkannya saja sudah membuat dadanya sesak. Kenapa aku jadi begini? Sari bertanya pada dirinya sendiri. Saat memutuskan bercerai, tekadnya sudah bulat. Gara-gara Budi, mereka hampir kehilangan rumah dan ia tidak ingin masa depan Bima ikut hancur. Tetapi mengapa sekarang hatinya goyah? Ia sendiri tidak mengerti. Sore itu, seorang pelanggan baru datang ke warungnya. Seorang pria berusia awal 50-an dengan perawakan yang mirip dengan Budi membuat Sari terkejut. "Bu, minta sambal terasinya 1 porsi." Suara pria itu pun mirip dengan suara Budi. Sambil membungkus sambal, Sari terus melirik pria itu. "Bapak tinggal sendiri ya?" tanya Sari. Pria itu tersenyum sedih. "Iya Bu, saya duda. Tidak pintar masak tapi setidaknya masih bisa makan dengan sambal." "Oh, begitu. Pasti berat ya, Pak?" "Awalnya berat, tapi sekarang sudah terbiasa. Tapi yang paling sepi itu kalau sedang sakit." Setelah pria itu pergi, Sari berdiri termenung cukup lama. Apakah Budi juga merasakan hal yang sama sekarang? Saat sakit, tidak ada yang merawatnya, hanya menahan sakit sendirian. Dalam perjalanan pulang, pikiran itu terus menghantuinya. Di dalam angkot, hingga berjalan kaki menuju rumah, hatinya terasa berat. "Bu, pulangnya malam lagi." Sapa Bima yang sedang menonton TV di ruang tengah. Sepertinya ia pulang lebih awal dari biasanya. Ya, warung sedang ramai. Sari pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Tetapi pikirannya terus melayang ke mana-mana sehingga ia tidak bisa fokus. "Ibu, kenapa lagi? Akhir-akhir ini ibu aneh," kata Bima yang datang ke dapur dan menatap ibunya dengan cemas. "Aneh bagaimana?" "Ibu jadi sering melamun dan sering menghela napas. Apa ada masalah?" Sari menatap putranya, ragu. Haruskah ia jujur? Tetapi ia sudah bisa menebak reaksi Bima. "Bima, seandainya..." "Ini hanya seandainya." "Ya, kalau ayahmu sedang dalam bahaya, apa yang akan kita lakukan?" Raut wajah Bima langsung mengeras. Ia tahu, ini pasti tentang ayahnya lagi. "Bu, kenapa si ibu bahas orang itu lagi? Kenapa?" "Jawab saja, kalau dia benar-benar sakit parah atau dalam bahaya." Bima terdiam cukup lama. Lalu dengan nada dingin ia menjawab, "Dia itu orang dewasa, Bu. Dia harus bertanggung jawab atas pilihan hidupnya sendiri kan?" "Tapi 30 tahun. 30 tahun itu tidak penting. Apa yang sudah dia berikan pada kita?
Dia menghancurkan usahanya, meninggalkan utang yang menumpuk dan membuat kita hampir jadi gelandangan. Sekarang, apa kita harus kasihan dan membantunya? Suara Bima semakin meninggi. Ibu sudah lupa betapa menderitanya ibu karena dia. Para penagih utang datang berteriak-teriak di depan rumah. Kita harus hidup sambil menahan malu dari tetangga. Apa ibu suka saat-saat itu? Sari tidak bisa menjawab. Semua yang dikatakan Bima adalah kebenaran. Dan Bu jujur saja, kalau orang itu benar-benar mencintai ibu, apa dia akan terus-terusan minum dan menelantarkan keluarganya? Kalau dia benar-benar cinta, seharusnya dia berusaha untuk tidak bercerai, kan? Kata-kata Bima menusuk hati Sari. Perkataan putranya memang tidak salah. Sampai akhir, Budi memang tidak pernah mau berhenti minum. Maafkan Ibu Bima. Ibu bicara yang tidak-tidak. Bu, tolonglah. Mulai sekarang, mari kita hidup berdua dengan baik. Jangan pikirkan orang itu lagi. Ibu juga harus memulai hidup yang baru. Malam itu Sari kembali tidak bisa tidur. Kata-kata Bima terus terngiang di kepalanya. Dia orang dewasa. Dia harus bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. Secara logika, ia tahu putranya benar. Tetapi, mengapa hatinya terasa begitu berat? Apakah 30 tahun kebersamaan benar-benar bisa dihapus begitu saja? Pukul 3 dini hari, Sari kembali mengeluarkan kertas itu. Dalam kegelapan, alamat itu terlihat begitu jelas. Sari memeluk kertas itu erat-erat di dadanya dan memejamkan mata. Ia tidak tahu apakah besok ia akan terus bergulat dengan dilema ini atau apakah ia akan memberanikan diri untuk benar-benar pergi ke sana. Satu hal yang pasti, perasaan ini tidak akan mudah hilang. Di luar, angin malam masih menggetarkan jendela dan kegelisahan Sari terus berlanjut tanpa henti seperti hembusan angin itu. Sebuah pertemuan yang menyakitkan. Setelah lebih dari seminggu, kegelisahan Sari semakin menjadi-jadi. Siang hari, kesibukan di warung bisa sedikit mengalihkan pikirannya, tetapi begitu malam tiba, pikiran-pikiran itu kembali datang tanpa diundang. Apa yang sedang Budi lakukan sekarang? Apa dia benar-benar sakit? Kekhawatiran itu terus berputar tanpa henti. Bu, ibu benar-benar aneh akhir-akhir ini, kata Bima suatu malam dengan raut wajah serius. Ia sudah tidak tahan lagi melihat ibunya yang terus melamun, bahkan saat makan. Aneh bagaimana? Waktu makan, pikiran ibu melayang ke mana-mana. Nah, malam hari, aku dengar ibu gelisah di tempat tidur. Bu, jangan-jangan ibu benar-benar mau menemui orang itu. Tuduhan tajam Bima membuat Sari tersentak. Sepertinya putranya sudah curiga. Jangan Bu, jangan pernah lakukan itu, kata Bima dengan tegas. Orang itu tidak pantas kita tolong. Kenapa ibu harus menderita lagi karenanya? Sari menatap mata putranya yang penuh kekhawatiran, hatinya menjadi rumit. Reaksi Bima sangat wajar. Bima, secara logika, ibu tahu kamu benar. Tapi apa Bu? Apa ibu ingat sudah berapa kali orang itu berjanji akan berhenti minum? Apa ibu tahu betapa kecewanya ibu setiap kali dia melanggar janji? Suara Bima dipenuhi amarah yang terpendam selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, ibu harus bekerja sampai larut malam untuk membayar utang-utangnya. Sementara dia pingsan di warung tuak. Sari tidak bisa berkata apa-apa. Semua yang dikatakan Bima adalah fakta. Bu, sadarlah. Kita harus menjalani hidup kita sekarang. Bukan hidup orang itu. Malam itu, Sari kembali tenggelam dalam kebimbangan. Ia tahu Bima benar, tetapi mengapa satu sudut hatinya terus terasa sakit? Keesokan paginya, Sari berangkat ke warung lebih awal dari biasanya. Ia butuh waktu untuk sendiri. Sambil membersihkan warung, pikirannya terus melayang. Pagi Bu Sari sapa seorang pelanggan tetap, seorang ibu berusia 40-an. Suaminya telah meninggal dunia sekitar 2 tahun yang lalu. Pagi Bu, mau beli apa hari ini? Biasa Bu, orek tempe. Anak-anak suka sekali. Sambil membungkus pesanan, tiba-tiba muncul sebuah pertanyaan di benak Sari. Bu, maaf kalau tidak sopan, saya mau tanya sesuatu. Tanya saja Bu. Ada apa? Dulu sebelum suami ibu meninggal, katanya beliau sakit parah, ya? Pasti berat sekali waktu itu. Ibu itu berhenti sejenak dan menatap Sari. Kenapa tiba-tiba tanya begitu, Bu? Apa ada masalah?
Setelah ragu sejenak, Sari menceritakannya dengan hati-hati. Mantan suami saya yang sekarang hidup sendiri, kabarnya sedang sakit parah. Tapi anak saya melarang keras untuk peduli. Mendengar cerita Sari, ibu itu mengangguk mengerti. Oh begitu ya, memang masalah yang sulit ya. Waktu itu bagaimana perasaan ibu saat suami sakit? Jujur saja Bu, sampai akhir pun saya masih merasa kesal padanya. Saya sudah bilang berkali-kali untuk berhenti merokok, tapi dia tidak mau dengar. Akhirnya dia kena kanker paru-paru. Suara ibu itu bergetar sejenak. Tapi saat dia benar-benar sakit parah, rasa kesal itu hilang. Saya tetap merawatnya. Mungkin memang begitulah hati manusia. Sebesar apapun rasa benci dan kesal kita, kalau orang itu benar-benar sekarat, kita tidak bisa diam saja. Begitu ya Bu? Kondisi Ibu Sari memang berbeda dengan saya, tapi kalau memang situasinya genting, tidak ada salahnya untuk memastikan keadaannya sekali saja. Tentu saja saya juga mengerti perasaan anak ibu. Setelah ibu itu pergi, Sari termenung cukup lama. Kalau orang itu benar-benar sekarat, kita tidak bisa diam saja. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Saat jam makan siang, Sari akhirnya mengambil keputusan. Sekali saja. Sungguh hanya sekali saja untuk memastikan keadaannya dari jauh. Apakah Budi baik-baik saja atau benar-benar dalam kondisi bahaya? Ia mengeluarkan kertas dari dompetnya dan membaca kembali alamat itu. Setelah membulatkan tekad, rasanya tidak begitu sulit. Jaraknya hanya sekali naik angkot. Mana ana ora ana Juli, dala ana tu ana. Sore ini aku akan tutup warung lebih awal dan pergi ke sana. Sari bergumam pada dirinya sendiri sambil memasukkan kembali kertas itu ke dompet. Jantungnya berdebar kencang, tetapi kali ini tekadnya sudah kuat. Namun di saat yang sama, ia teringat pada Bima. Putranya pasti akan sangat kecewa jika tahu. Tapi ia merasa ini adalah sesuatu yang harus ia lakukan. Ia tidak bisa pura-pura tidak tahu saat orang yang pernah hidup bersamanya selama 30 tahun berada dalam bahaya. Pukul 4 sore, Sari menutup warungnya lebih awal dari biasanya. Ia meminta maaf kepada para pelanggan dengan alasan ada urusan pribadi. Ia pulang ke rumah, berganti pakaian dan berdiri di depan cermin. Ini adalah perjalanannya untuk menemui Budi setelah 3 tahun. Ia tidak tahu harus dengan perasaan apa ia pergi atau apa yang akan ia lihat di sana, tetapi ia memutuskan untuk pergi. Saat melangkah keluar dari pintu, Sari sekali lagi memastikan alamat di tangannya. Aku benar-benar pergi sekarang batinnya. Sambil berjalan ke halte, ia teringat Bima. Nanti saat Bima pulang kerja dan tidak mendapati ibunya di rumah, apa yang harus ia jelaskan? Tapi keputusannya sudah bulat. Sambil menunggu angkot, Sari menguatkan hatinya. Sekali saja, sungguh hanya untuk memastikan keadaannya lalu pulang. 30 menit lagi, ia akan berdiri di depan kontrakan kecil tempat Budi tinggal. Seperti apa wujud Budi setelah 3 tahun tidak bertemu? Apakah ia benar-benar sehancur yang diceritakan Ibu Ratna? Dengan perasaan takut dan cemas yang muncul dari lubuk hatinya, Sari menaiki angkot yang datang. Wajah yang telah berubah. Setelah turun dari angkot, Sari merasa bingung saat melihat lingkungan sekitar yang asing baginya. Ganggang sempit dan gelap membentang di hadapannya, jauh lebih kumuh dari yang ia bayangkan. Suasananya benar-benar berbeda dari lingkungan di Jakarta Timur tempat mereka tinggal saat baru menikah 30 tahun yang lalu. Sambil melihat peta di ponselnya, ia menyusuri ganggang itu. Di kedua sisi jalan sempit itu, rumah-rumah petatua berjejer rapat. Bau masakan bercampur dengan aroma lembab yang tidak sedap. Apa benar Budi tinggal di tempat seperti ini? Gumam Sari sambil mempercepat langkahnya. Di satu sisi, ia masih berharap bahawa cerita Ibu Ratna mungkin berlebihan. Akhirnya, ia tiba di depan bangunan yang tertera di alamat itu. Sebuah rumah petak 3 lantai yang sudah tua. Cat di dinding luarnya sudah banyak yang mengelupas dan pegangan tangganya berkarat. Sari menatap bangunan itu dan menghela napas. Lantai 2, nomor 203. Sambil menggumamkan nomor pintu yang tertulis di kertas, ia menaiki tangga. Setiap anak tangga berderit saat diinjak dan di dinding, berbagai macam brosur dan selebaran tertempel acak-acakan.
Sesampainya di lantai 2, ia berjalan di lorong sambil memeriksa nomor pintu 201, 202 dan di ujung lorong ada pintu nomor 203. Tetapi tidak ada nama yang tertulis di pintu itu. Sari berdiri di depan pintu ragu. Apa benar ini tempatnya? Mungkinkah Budi tinggal di tempat seperti ini? Saat itu, pintu di sebelahnya terbuka dan seorang nenek berusia sekitar 70-an keluar. "Kari siapa, Neng?" "Anu, Nek." Apa benar di kamar 203 ini ada yang tinggal namanya Pak Budi?" Nenek itu memandangi Sari dari atas ke bawah lalu mengangguk. "Oh, bapak itu ya? Betul. Tapi Neng ini siapa ya?" "Saya. Hanya kenalannya saja." "Oh, begitu. Bapak itu kondisinya akhir-akhir ini kurang baik. Saya jadi khawatir. Saya kira dia punya keluarga, tapi tidak ada yang pernah datang menjenguk." Mendengar perkataan nenek itu, hati Sari mencelos. Kurang baik bagaimana, Nek? Sudah tidak terhitung berapa kali dia jatuh dari tangga karena mabuk. Minggu lalu, subuh-subuh dia sampai dibawa ke UGD pakai ambulans. Orang hidup sendiri kok badannya dirusak begitu ya? Sari tidak sanggup mendengarnya lebih lanjut. Jantungnya berdebar kencang dan kakinya terasa lemas. Apa sekarang dia ada di dalam? Wah, kurang tahu ya. Siang hari dia jarang keluar, jadi mungkin ada di dalam. Coba saja ketuk pintunya. Setelah berkata begitu, nenek itu turun ke bawah. Sari, yang kini sendirian di lorong itu, menatap pintu kamar 203. Dengan hati-hati, ia menempelkan telinganya ke pintu. Terdengar suara batuk dari dalam. Mendengar suara batuk yang kasar itu, Sari yakin Budi benar-benar tinggal di sini. Ia mengangkat tangannya untuk mengetuk tetapi berhenti lagi. Apa ia benar-benar siap? Jika Budi membuka pintu dan melihatnya, bagaimana reaksinya? Sari memberanikan diri dan mengetuk pintu pelan. Tok, tok. Terdengar suara gerakan dari dalam tetapi pintu tidak terbuka. Ia mengetuk sekali lagi, lebih keras. Siapa? Terdengar suara Budi dari dalam. Suara yang sudah 3 tahun tidak ia dengar itu kini terdengar jauh lebih serak. Sari tidak bisa menjawab. Ia tidak tahu harus berkata apa. "Siapa?" saya bilang. Suara Budi terdengar sedikit lebih keras, tetapi tidak ada lagi kekuatan seperti dulu. Akhirnya Sari memilih untuk mundur selangkah dari pintu. Ia belum siap untuk bertatap muka. Tetapi saat itu pintu terbuka. Budi menjulurkan kepalanya dari celah pintu. Pada saat itu, Sari terkejut hingga kehilangan kata-kata. Budi yang ia lihat setelah 3 tahun telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Janggut dan kumisnya tumbuh lebat dan tidak terurus, pipinya cekung. Terutama tatapan matanya benar-benar berbeda. Tatapan matanya yang dulu jernih telah hilang, digantikan oleh tatapan yang penuh kelelahan dan keputusasaan. Sari? Budi juga tampak terkejut melihat Sari. Ia bahkan mengucek matanya seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Kenapa? Kenapa kamu di sini?" Suara Budi bergetar. Sari pun tidak bisa berkata apa-apa. Penampilan Budi jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Aku... Saat Sari mencoba untuk berbicara, Budi tiba-tiba mulai batuk hebat. Batuknya tidak berhenti sampai ia harus membungkukkan badannya. Terlihat ada darah yang keluar bersama batuknya. Budi. Sari secara refleks mencoba memegang Budi, tetapi Budi menepis tangannya dan mundur. Aku tidak apa-apa. Kenapa kamu datang? Kamu tidak seharusnya ke sini." "Budi, kamu sakit parah kan?" Suara Sari penuh dengan kekhawatiran. Tetapi Budi hanya menggelengkan kepala. "Tidak, hanya flu biasa. Kenapa kamu datang ke sini? Nanti Bima marah kalau tahu." "Bima tidak tahu. Aku datang sendiri." "Kenapa? Kenapa kamu datang?" Sari tidak bisa menjawab pertanyaan Budi. Sebenarnya untuk apa ia datang? Ia sendiri tidak tahu pasti. "Aku dengar kabarmu." Siapa? Siapa yang cerita?" "Ibu Ratna bilang kamu sakit parah." Budi tersenyum pahit. "Oh, Bu Ratna sampai cerita sejauh itu ya. Maaf sudah membuatmu khawatir." "Budi, kamu sudah ke dokter?" "Dokter? Uang dari mana untuk ke dokter?" Mendengar jawaban Budi, hati Sari semakin berat. Tidak bisa ke dokter karena tidak punya uang. "Budi, kamu benar-benar."
Saat itu terdengar suara langkah kaki seseorang naik dari lantai bawah. Budi dengan cepat menutup sedikit pintunya dan berkata pada Sari-Sari, "Kita tidak seharusnya bertemu seperti ini. Kamu juga harus menjalani hidup barumu, kan? Tapi, pergilah, aku tidak apa-apa. Jangan terlalu khawatir." Setelah berkata begitu, Budi menutup pintunya. Sari berdiri terpaku di depan pintu yang tertutup itu cukup lama, sebelum akhirnya perlahan-lahan menuruni tangga. Bahkan setelah keluar dari bangunan itu, Sari masih berdiri di tempat itu untuk waktu yang lama. Penampilan Budi terlalu mengejutkan baginya. Bagaimana mungkin seseorang bisa berubah begitu drastis dalam 3 tahun? Dalam perjalanan pulang di angkot, wajah Budi terus terbayang di benaknya. Wajah dengan janggut dan kumis yang tidak terurus, pipi yang cekung dan darah yang keluar bersama batuknya. Sari menatap keluar jendela sambil menyeka air matanya. Meskipun mereka sudah bercerai, meskipun mereka sudah menjadi orang asing, ia tidak bisa begitu saja mengabaikan penderitaan Budi. Sebuah kenyataan pahit. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan pertama itu, tetapi hati Sari sama sekali tidak tenang. Wajah pucat Budi dan suara batuknya yang kasar terus terngiang di kepalanya. Setiap malam sebelum tidur, bayangan itu selalu muncul. Saat bekerja di warungnya, pikirannya sering melayang. Budi makan apa sekarang? Apa dia sudah pergi ke dokter? Apa dia bisa mengurus dirinya sendiri? Kekhawatiran itu terus membuntutinya. "Bu, akhir-akhir ini kok sering sekali menghela napas?" tanya salah seorang pelanggan tetap dengan cemas. Sari baru sadar dan menggelengkan kepala. Tidak apa-apa, hanya lelah saja. Tetapi dalam hatinya ia terus mengkhawatirkan Budi, terutama darah yang keluar bersama batuknya saat itu. Apa itu benar-benar hanya flu biasa? Suatu malam, Bima pulang lebih larut dari biasanya. Sepertinya ia lembur di kantor. "Bu, aku pulang." "Wah, sudah pulang? Kamu sudah makan?" "Sudah di kantor tadi." "Ibu sudah makan malam?" Bima menatap ibunya dengan raut wajah khawatir. Akhir-akhir ini ibunya jarang makan dan sering melamun. "Bu, apa ibu masih memikirkan orang itu?" Pertanyaan langsung Bima membuat Sari terkejut. "Itu, jangan-jangan ibu sudah menemuinya?" Sari tidak bisa menjawab. Ia tidak bisa berbohong. Tetapi jika ia jujur, Bima pasti akan marah besar. "Ibu benar-benar pergi ke sana?" Suara Bima berubah tajam. "Hanya sekali. Ibu hanya ingin memastikan keadaannya." "Bu, kenapa sih? Aku kan sudah bilang jangan lakukan itu." "Bima, ibu juga sebenarnya tidak mau pergi. Tapi ibu sangat khawatir." "Khawatir? Apa yang sudah dia berikan pada kita sampai ibu harus khawatir?" Bima marah dan langsung masuk ke kamarnya. Sari hanya bisa menghela napas sendirian di ruang tengah. Malam itu, Sari kembali tidak bisa tidur. Wajah marah Bima membuatnya sedih, tetapi kekhawatirannya pada Budi juga tidak hilang. Terutama kata-kata nenek tetangga Budi yang terus terngiang. Dibawa ke UGD pakai ambulans. Keesokan paginya, Bima berangkat kerja tanpa berpamitan dengan benar pada Sari. Melihat putranya begitu marah membuat hati Sari semakin berat. Di warung, ia terus memikirkan hal itu. Apa aku harus pergi lagi? Atau, seperti kata Bima, aku harus melupakannya. Saat jam makan siang, Sari mengambil keputusan. Sekali lagi, ia akan memeriksanya untuk terakhir kalinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahawa ini benar-benar yang terakhir. Sekitar pukul 3 sore, Sari sudah kembali berdiri di depan rumah petak tua itu. Pemandangannya sama seperti sebulan yang lalu, tetapi entah kenapa terasa lebih suram. Sambil menaiki tangga, jantungnya berdebar kencang. Apakah kondisi Budi membaik atau justru memburuk? Ia tiba di depan pintu kamar 203. Kali ini, ia tidak berani langsung mengetuk. Ia mencoba menempelkan telinganya ke pintu untuk memastikan apakah ada orang di dalam. Terdengar suara aneh dari dalam. Suara sesuatu yang jatuh, diikuti oleh suara rintihan. "Budi? Budi!" Sari segera mengetuk pintu dengan panik, tetapi tidak ada jawaban. "Budi, kamu tidak apa-apa?" Masih tidak ada jawaban, hanya terdengar suara-suara aneh dari dalam. Sari mencoba memutar gagang pintu. Untungnya, tidak terkunci. "Budi, aku masuk." Sari membuka pintu dengan hati-hati dan masuk.
Pemandangan di hadapannya membuatnya terkejut. Budi tergeletak di lantai dapur. Di sekelilingnya pecahan botol minuman berserakan dan lantai kotor oleh tumpahan minuman dan sisa makanan. Bau alkohol dan jamur menyengat di seluruh ruangan. Budi, Budi. Sari segera berlari menghampiri Budi dan mengguncang tubuhnya. Budi tidak sadarkan diri, tetapi untungnya ia masih bernapas. Budi, sadarlah. Setelah diguncang beberapa kali, Budi perlahan membuka matanya. Tetapi pandangannya kosong dan ia benar-benar mabuk. Sari, kamu datang lagi? Budi, apa yang terjadi? Kenapa kamu jadi begini? Budi mencoba bangkit, tetapi tubuhnya tidak bertenaga dan ia kembali terduduk. Aku tidak apa-apa, hanya jatuh. Tidak apa-apa bagaimana? Kamu mabuk berat sampai pingsan begini. Sari membantu Budi untuk duduk di sofa. Ia melihat sekeliling ruangan dan merasa sangat terkejut. Di wastafel, piring kotor menumpuk seperti gunung dan di lantai, botol-botol minuman kosong bergelimpangan. Ia membuka kulkas dan tidak menemukan apapun selain botol bir dan arak. Budi, kapan terakhir kali kamu makan nasi? Makan, minuman, ini makananku. Jawaban Budi membuat Sari marah, tetapi di saat yang sama ia merasa sangat kasihan. Budi, kamu tidak boleh begini. Kamu bisa mati. Mati? Memangnya kenapa? Toh, aku hidup sendiri. Mendengar kata-kata Budi, hati Sari terasa hancur. Apa orang ini benar-benar sudah menyerah pada hidup? Saat itu Budi kembali batuk hebat. Kali ini darah yang keluar lebih banyak dari sebelumnya. Budi, kamu berdarah. Sari segera mengambil tisu dan membersihkan mulut Budi. Tetapi darah terus keluar. Kita harus ke rumah sakit. Sekarang juga? Rumah sakit? Aku kan tidak punya uang. Uang biar aku yang urus. Yang penting kita ke rumah sakit dulu. Sari mencoba membantu Budi berdiri, tetapi Budi menggelengkan kepala. Tidak mau, aku tidak mau merepotkanmu lagi. Ini bukan saatnya bicara seperti itu. Kamu dalam bahaya. Sari mengeluarkan ponselnya untuk menelepon ambulans, tetapi Budi menahan tangannya. Tolong, jangan. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Aku ini sudah selesai. Kamu harus menjalani hidup barumu. Mendengar kata-kata Budi, Sari menangis. Orang ini benar-benar sudah menyerah pada dirinya sendiri. Budi, tidak ada orang yang selesai di dunia ini. Kamu juga bisa memulai lagi. Memulai lagi? Orang sepertiku yang usahanya hancur, meninggalkan utang dan menelantarkan keluarga? Suara Budi penuh dengan keputusasaan. Sari merasa sakit melihatnya seperti itu. Tetap saja, kamu tidak boleh hidup seperti ini. Sari memegang erat tangan Budi. Tangan itu terasa jauh lebih kurus dan kasar dari sebelumnya. Sore itu, Sari menemani Budi selama beberapa jam. Ia membersihkan kamarnya, lalu pergi ke warung terdekat untuk membeli bubur dan menyuapinya. Awalnya Budi menolak, tetapi akhirnya ia mau makan sedikit. Sari, terima kasih. Tapi sekarang kamu harus pulang. Nanti Bima khawatir. Budi, kamu tidak boleh sendirian. Nanti kalau terjadi lagi bagaimana? Aku tidak apa-apa, aku akan hati-hati. Dengan berat hati, Sari akhirnya harus pulang. Tetapi sepanjang perjalanan di taksi, pikirannya terus tertuju pada Budi. Ia tiba di rumah sudah lewat pukul 9 malam. Bima sudah menunggunya di ruang tengah. Ibu dari mana saja? Suara Bima terdengar dingin. Bima, ibu ke tempat orang itu lagi kan? Sari tidak bisa menjawab. Ia tidak bisa berbohong. Tetapi jika ia jujur, Bima akan semakin marah. Bu, aku benar-benar kecewa. Setelah berkata begitu, Bima masuk ke kamarnya. Sari tertinggal sendirian di ruang tengah dan menghela napas panjang. Kondisi Budi yang ia lihat hari ini terlalu mengejutkan. Ia benar-benar seperti orang yang sekarat. Ia tidak bisa membiarkannya begitu saja, tetapi Bima terus menentangnya. Sari benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Keputusan di tengah malam. Malam itu, Sari tidak bisa tidur sama sekali. Bayangan Budi yang tergeletak di lantai dan darah yang keluar bersama batuknya terus menghantuinya. Pukul 5 pagi, ia sudah tidak tahan lagi berbaring dan bangkit dari tempat tidur.
Bima masih tertidur. Sejak pertengkaran semalam, mereka belum bicara sama sekali. Sari membuat kopi di dapur sambil termenung. Kalau dibiarkan begini, dia bisa benar-benar dalam bahaya. Sambil bergumam, ia mengeluarkan ponselnya. Ia ingin menelepon Budi tetapi mungkin nomornya sudah ganti atau ia tidak akan mengangkatnya. Pukul 7 pagi, Bima keluar dari kamar untuk bersiap-siap berangkat kerja. Ia sengaja membuang muka agar tidak bertatapan dengan ibunya. Bima, sarapan dulu. Tidak sempat. Jawapan dingin Bima membuat hati Sari sakit, tetapi ia tidak bisa menyalahkannya. Bima? Ibu? Bu, aku sudah telat. Bima langsung pergi dan menutup pintu. Sari tertinggal sendirian di rumah yang kosong dan menghela napas. Di warung, ia tidak bisa fokus bekerja. Pelanggan yang datang memesan pun tidak ia dengar dengan jelas dan saat menghitung uang kembalian, ia sering salah. Bu, hari ini ibu benar-benar aneh. Apa ibu sakit? Tanya seorang pelanggan tetap dengan cemas. Tidak apa-apa, hanya kurang tidur. Tetapi dalam hatinya, ia terus mengkhawatirkan Budi. Bagaimana kalau dia pingsan lagi sendirian? Kali ini bisa benar-benar fatal. Saat jam makan siang, Sari mengambil keputusan. Ia akan memeriksa kondisi Budi dan jika benar-benar gawat, ia akan memaksanya pergi ke rumah sakit. Sekitar pukul 2 siang, ia tiba lagi di rumah peta itu. Dengan lebih hati-hati dari kemarin, ia menaiki tangga dan berdiri di depan pintu kamar 203. Budi, ini aku. Ia mengetuk pintu sambil memanggil tetapi tidak ada jawaban. Khawatir Budi pingsan lagi, ia segera memutar gagang pintu. Untungnya, pintu terbuka. Di dalam, Budi sedang tertidur di sofa. Tetapi wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya dan napasnya terdengar berat. Budi, bangun. Sari mengguncang bahunya dan Budi perlahan membuka mata. Sari, kamu datang lagi? Setelah kejadian kemarin, apa aku bisa membiarkanmu sendirian? Bagaimana keadaanmu? Budi mencoba bangkit tetapi kembali terduduk di sofa. Tubuhnya tampak sangat lemah, kurang baik. Budi, kita harus ke rumah sakit. Darah yang keluar kemarin itu tidak normal. Kalau terus begini, bisa berbahaya. Aku kan sudah bilang tidak punya uang. Uangnya biar aku yang bayar dulu. Nanti kalau kamu sudah sehat, kamu bisa cicil. Budi menggelengkan kepala, tidak mau. Aku tidak mau merepotkanmu lagi. Ini bukan saatnya bicara seperti itu. Sari berdebat dengan Budi selama lebih dari 1 jam untuk meyakinkannya. Akhirnya, Budi mengakui bahwa kondisinya memang gawat dan dengan enggan setuju untuk pergi ke rumah sakit. Tapi kita ke klinik kecil saja, yang biayanya tidak mahal. Sari memesan taksi dan membawa Budi ke sebuah klinik penyakit dalam terdekat. Di dalam taksi, Budi terus batuk dan sesekali mengeluarkan darah di tisu. Pak Budi, sejak kapan gejalanya seperti ini? Tanya seorang dokter muda sambil memeriksa dada Budi dengan stetoskop. Sekitar sebulan yang lalu. Bapa minum alkohol seberapa sering? Botol sehari sekitar 2 atau 3 botol arak. Wajah dokter itu menjadi serius. Kita harus melakukan tes darah dan ronggen dada. Saya perlu memeriksa angkanya dulu. Selama Budi menjalani pemeriksaan, Sari menunggu di ruang tunggu. Hatinya cemas dan ia terus melirik jam. Sekitar 1 jam kemudian, hasilnya keluar. Ibu walinya, kan? Dokter itu memanggil Sari dan berbicara dengan hati-hati. Kondisi pasien ternyata cukup serius. Angka fungsi hatinya 10 kali lipat dari normal dan ada infeksi di paru-parunya. Sepertinya ini sirosis hati stadium awal akibat alkohol. Kaki Sari terasa lemas. Sirosis hati? Iya. Dan karena terus-menerus minum dan kekurangan gizi, tubuhnya sangat lemah. Jika beliau berhenti minum sekarang juga dan menjalani pengobatan, kita masih bisa mencegah kondisinya memburuk. Tapi apa dok? Jujur saja, kondisinya sudah cukup parah. Sulit untuk sembuh total. Pengobatan yang bisa dilakukan hanya untuk mempertahankan kondisinya saat ini. Mendengar penjelasan dokter, pikiran Sari menjadi kosong. Sirosis hati, kondisinya jauh lebih parah dari yang ia bayangkan. Berapa biaya pengobatannya, dok?
Untuk pengobatan dasar saja mungkin sekitar 2 juta rupiah per bulan. Kalau rawat inap, biayanya akan lebih besar lagi. 2 juta rupiah. Pendapatan warung sari sebulan hanya sekitar itu. Belum lagi untuk biaya kuliah Bima dan kebutuhan sehari-hari. Untuk hari ini kita berikan infus dan penanganan darurat saja, lalu saya berikan resep. Beberapa hari lagi, silakan datang kembali. Sari hanya bisa mengangguk, hatinya terasa berat. Bagaimana ia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Saat Budi diinfus di ruang perawatan, Sari duduk di sampingnya. Budi, yang sepertinya juga sudah mendengar penjelasan dokter, tampak murung. Sari, maafkan aku. Kenapa minta maaf? Aku jadi beban lagi untukmu. Padahal aku sudah cukup banyak merepotkanmu. Sari memegang tangan Budi. Bicara apa kamu ini? Kita hidup bersama selama 30 tahun. Mana mungkin aku membiarkan orang yang sakit begitu saja? Tapi Bima bagaimana? Dia pasti akan marah kalau tahu. Itu juga yang paling dikhawatirkan Sari. Jika Bima tahu, ia pasti akan sangat marah dan mungkin akan memusuhinya. Sudahlah, pikirkan kesehatanmu dulu, yang lain bisa dipikirkan nanti. Setelah selesai diinfus, mereka keluar dari klinik saat hari sudah menjelang malam. Budi terlihat sedikit lebih baik, tetapi jalannya masih sempoyongan. Aku antar kamu pulang. Tidak usah, aku bisa pulang sendiri. Tidak, hari ini aku yang antar. Sari memesan taksi dan mengantar Budi sampai ke kontrakannya. Ia mengisi kulkasnya dengan bubur dan beberapa lauk sederhana serta merapikan obat-obatan yang diresepkan doktor. Budi, obatnya jangan lupa diminum dan jangan sentuh alkohol lagi, mengerti? Iya, terima kasih banyak. Dalam perjalanan pulang, Sari duduk di angkot dengan hati yang berat. Sirosis hati stadium awal, biaya pengobatan 2 juta rupiah per bulan. Situasi ini benar-benar sulit. Ditambah lagi, jika Bima tahu, memikirkannya saja sudah membuat kepalanya pusing. Ia tiba di rumah sudah lewat pukul 9 malam. Bima sedang menonton TV di ruang tengah dan raut wajahnya langsung mengeras saat melihat ibunya. Ibu, dari mana lagi? Bima. Ibu ke tempat orang itu lagi kan? Padahal kemarin aku sudah marah-marah. Sari tidak tahu harus menjelaskan bagaimana. Jika ia menceritakan diagnosis dokter, Bima pasti akan semakin marah. Bima, dengarkan ibu dulu. Tidak ada yang perlu didengarkan. Aku tidak mau lihat ibu menderita lagi karena orang itu. Setelah berkata begitu, Bima kembali masuk ke kamarnya. Sari tertinggal sendirian di ruang tengah dan menghela napas panjang. Penyakit Budi ternyata sangat serius dan biaya pengobatannya sangat besar. Ditambah lagi, Bima terus menentangnya. Ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa membiarkan Budi mati begitu saja. Meskipun mereka sudah bercerai, meskipun Bima menentangnya, ia tidak bisa meninggalkan orang yang pernah hidup bersamanya selama 30 tahun. Sampai larut malam, Sari terus duduk termenung, memikirkan jalan keluar dari masalah ini. Kenangan yang tak terhapus. Malam itu Sari tidak bisa tidur. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke ruang tengah. Bima sepertinya sudah tertidur pulas. Seisi rumah terasa sunyi. Sari mengeluarkan sebuah kotak tua dari sudut ruang kerja. Kotak itu berisi barang-barang kenangan yang tidak tega ia buang saat bercerai. Ia menyembunyikannya selama ini karena takut Bima akan marah jika melihatnya. Saat kotak itu dibuka, foto-foto dan surat-surat lama bermunculan. Foto pernikahan mereka 30 tahun yang lalu, foto bulan madu, foto keluarga saat Bima masih kecil. Semuanya masih tersimpan rapi. Dulu kita benar-benar bahagia, gumam Sari sambil memandangi foto-foto itu satu persatu. Budi di masa itu sangat berbeza dengan yang sekarang. Tatapan matanya jernih dan senyumnya cerah. Tahun 1992, Sari dan Budi pertama kali bertemu di sebuah pabrik garmen. Sari bekerja sebagai staf administrasi, sementara Budi sebagai teknisi mesin. Budi adalah pria yang rajin dan bertanggung jawab. Mbak Sari, lembur hari ini biar saya antar pulang, tawarnya suatu hari. Tidak usah mas, saya bisa naik angkot. Sendirian bahaya mbak, biar saya antar saja. Budi di masa itu adalah pria yang sangat baik dan perhatian. Saat mereka berkencan, ia selalu memikirkan Sari terlebih dahulu dan sering memberinya hadiah-hadiah kecil.
Saat mereka menikah pada tahun 1994, Budi berkata, "Sari, mungkin aku tidak bisa memberimu banyak uang, tapi aku akan setia padamu seumur hidup. Mari kita hidup bahagia." Saat itu Sari benar-benar percaya Budi adalah orang yang selalu menepati janjinya. Di awal pernikahan mereka tinggal di sebuah kontrakan kecil. Uang mereka pas-pasan, tetapi mereka sangat bahagia. Budi berangkat kerja pagi-pagi sekali dan pulang larut malam, sementara Sari setelah menikah bekerja sebagai staf akunting di sebuah perusahaan kecil. Pada tahun 1996, saat Bima lahir, Budi menangis di rumah sakit saat melihat putranya. "Sari, terima kasih atas perjuanganmu. Anak kita tampan sekali. Aku akan bertanggung jawab seumur hidupku." Mendengar kata-kata itu, Sari merasa sangat bahagia. Ia merasa bisa menghadapi kesulitan apapun selama bersama Budi. Budi adalah ayah yang sangat baik. Jika Bima sakit, ia akan menjaganya semalaman. Saat Bima ada acara di TK, ia tidak pernah absen. Setiap akhir pekan, mereka sering pergi jalan-jalan sekeluarga. "Ayah, ayo ke dunia fantasi lagi." "Iya Bima, akhir pekan depan kita ke sana lagi." Budi di masa itu adalah suami dan ayah yang sangat penyayang. Ia jarang minum dan rela melakukan apa saja demi keluarganya. Sekitar tahun 2005, Budi mulai memiliki mimpi yang lebih besar. Setelah bekerja dengan rajin selama lebih dari 10 tahun, ia ingin mencoba membuka usaha sendiri. "Sari, aku mau berhenti kerja dan buka usaha sendiri." "Usaha apa?" "Aku mau buka bengkel kecil bersama teman-temanku. Aku sudah punya pengalaman dan keahlian, jadi sepertinya akan berhasil." Awalnya Sari khawatir. Meninggalkan pekerjaan tetap untuk memulai usaha bukanlah hal yang mudah. "Mas, apa tidak terlalu terburu-buru? Bima kan masih kecil." "Tenang saja, pasti berhasil. Aku ingin membuat keluarga kita bahagia." Akhirnya, Sari mendukung keputusan Budi. Ia percaya pada suaminya. Beberapa tahun pertama, usahanya tampak berjalan lancar. Usahanya semakin berkembang dan pendapatan mereka meningkat. Mereka bisa membayar biaya sekolah Bima dengan leluasa dan sering berlibur sekeluarga. "Sari, tahun depan kita pindah ke rumah yang lebih besar ya? Bima sudah besar jadi butuh kamar sendiri." "Benarkah Mas? Kamu hebat sekali." Saat itu, semuanya berjalan mulus. Budi masih menjadi suami yang baik dan usahanya sukses. Tetapi pada tahun 2008, saat krisis keuangan global melanda, semuanya mulai berubah. Usaha Budi terkena dampak yang besar. Pesanan menurun drastis dan kondisi keuangan memburuk. "Sari, usaha sedang sulit akhir-akhir ini." "Saya sulit apa?" "Bertahan 6 bulan lagi, pasti akan membaik. Sabar ya." Budi terus berkata bahawa semuanya akan baik-baik saja, tetapi Sari merasa ada yang tidak beres. Budi semakin sering pulang larut malam dan wajahnya selalu murung, dan saat itulah Budi mulai minum. "Mas, kok bau alkohol?" "Tadi minum sedikit sama teman-teman. Stres. Awalnya hanya sesekali, tetapi lama-kelamaan menjadi semakin sering. Semakin sulit usahanya, semakin banyak alkohol yang ia minum." Tahun 2009, sebuah musibah besar terjadi. Rekan bisnis Budi melarikan diri dengan membawa uang perusahaan. "Sari, gawat!" Wajah Budi pucat pasi saat pulang ke rumah. "Eda, apa?" Pak Rahmat kabur membawa uang perusahaan." "Berapa banyak?" "Ratusan juta." Saat itu dunia Sari seakan runtuh. Ratusan juta, bagaimana mereka bisa menanggung utang sebesar itu? Lalu kita bagaimana? Sepertinya kita harus menggadaikan rumah ini. Sejak saat itu, hari-hari mereka terasa seperti di neraka. Mereka menggadaikan rumah, meminjam uang dari kerabat, tetapi utang itu tidak kunjung lunas. Budi mulai melampiaskan stresnya pada alkohol. Awalnya, Sari mencoba mengerti. Suaminya pasti sedang tertekan. Tetapi lama-kelamaan, kebiasaannya semakin parah. "Mas, tolong berhenti minum. Masalah tidak akan selesai dengan cara ini." "Aku tahu. Tapi kalau tidak minum, aku tidak tahan. Kalau begitu cari pekerjaan lain. Jangan hanya minum-minum begini." "Siapa yang mau mempekerjakan orang sepertiku? Orang yang gagal dalam usaha?" Harga diri Budi terluka. Ia mencoba mencari pekerjaan baru tetapi tidak mudah.
Rasa bersalah atas kegagalannya membuatnya semakin bergantung pada alkohol. Sekitar tahun 2013, situasi semakin memburuk. Para penagih utang mulai datang ke rumah dan berteriak-teriak meminta uang mereka kembali. Kapan mau bayar utang? Mau terus-terusan begini? Bima melihat kejadian itu saat pulang sekolah. Bu, kenapa orang-orang itu teriak-teriak di depan rumah kita? Tidak apa-apa Bima, sebentar lagi akan selesai. Tetapi masalah itu tidak pernah selesai. Justru semakin parah. Dalam situasi itu, Budi tetap tidak bisa berhenti minum. Mas, sadarlah. Bima jadi bahan ejekan di sekolah. Maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku ayah yang payah. Minta maaf saja tidak cukup. Berhenti minum sekarang juga. Ya, aku akan berhenti. Mulai besok aku akan berhenti. Tetapi janji itu tidak pernah ditepati. Keesokan harinya dan hari-hari berikutnya, Budi tetap minum. Pada tahun 2012, situasi sudah tidak tertahankan lagi. Rumah mereka terancam disita. Sari, aku benar-benar minta maaf. Aku sudah menghancurkan segalanya. Sekarang minta maaf apa gunanya? Masa depan Bima bagaimana? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Budi sudah benar-benar hancur. Ia mencoba mencari kerja tetapi tidak ada yang mau menerimanya karena bau alkohol. Ia mencoba berhenti minum tetapi stres membuatnya kembali lagi. Tahun itu Sari membuat keputusan yang sangat berat. Mas, kita cerai saja. Apa? Cerai? Iya, cerai. Kalau terus begini, Bima juga akan ikut hancur. Budi menangis dan memohon. Sari, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji akan berhenti minum. Mas, sudah berapa kali aku dengar janji itu. Aku sudah tidak bisa menunggu lagi. Akhirnya, pada awal tahun 2013, mereka bercerai. Sari pindah bersama Bima ke sebuah rumah kontrakan kecil, sementara Budi tinggal sendirian. Di hari perceraian mereka, kata-kata terakhir Budi masih terngiang di benak Sari. Sari, aku benar-benar minta maaf. Kamu sudah sangat menderita karenaku. Jaga Bima baik-baik ya. Dan maafkan aku. Saat itu Sari berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. 30 tahun pernikahan mereka berakhir begitu saja. Tetapi sekarang jika dipikir-pikir lagi, Budi juga adalah korban. Guncangan akibat kegagalan usaha, rasa bersalah dan perasaan tidak mampu melindungi keluarga membuatnya bergantung pada alkohol. Sari memasukkan kembali foto-foto itu ke dalam kotak sambil menyeka air matanya. Kenangan bahagia di masa lalu terasa semakin berharga. Budi, dulu kita benar-benar bahagia. Pukul 4 pagi, Sari merapikan kotak itu dan kembali ke tempat tidur. Hari esok akan seperti apa? Bagaimana dengan pengobatan Budi? Tetapi satu hal yang pasti, kenangan di masa lalu itu masih tersimpan di dalam hatinya. Sekalipun ada banyak kesulitan dan rasa sakit, waktu-waktu yang pernah mereka lalui dengan cinta tidak akan pernah terhapus. Menghadapi kenyataan yang pahit. Beberapa hari setelah mengenang masa lalunya, Sari berhasil menata kembali perasaannya terhadap Budi. Ia yakin bahawa ia tidak bisa sepenuhnya meninggalkannya. Namun, masalah-masalah praktis menumpuk di hadapannya. Budi dirawat di rumah sakit selama seminggu. Sari yang menanggung biaya perawatannya. Uang itu setara dengan setengah dari pendapatan warungnya selama sebulan, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Di hari Budi keluar dari rumah sakit, Sari datang menjemputnya. Setelah dirawat selama seminggu, wajah Budi terlihat sedikit lebih segar, tetapi jalannya masih belum stabil. Sari, terima kasih banyak. Aku tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Jangan pikirkan itu. Yang penting, pulihkan kesehatanmu dulu. Tapi Budi, nanti kalau kamu sudah sehat, kamu bisa cicil pelan-pelan. Sekarang jangan khawatir. Dalam perjalanan pulang di taksi, hati Sari terasa berat. Kata-kata doktor terus terngiang di kepalanya. Perawatan berkelanjutan dan biaya sekitar 2 juta rupiah per bulan. Sesampainya di kontrakan Budi, saat Sari sedang membantunya merapikan barang-barang, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari lantai bawah. Budi, Budi, di mana kamu? Sari dan Budi terkejut dan melihat keluar jendela.
Dua orang pria berusia 40-an berdiri di depan rumah. Mereka mengenakan kemeja rapi tetapi auranya terasa mengintimidasi. Budi, siapa mereka? Sepertinya penagih utang. Budi menundukkan kepalanya. Masih ada sisa utang lama. Mungkin mereka tidak bisa menghubungiku saat aku di rumah sakit. Hati Sari mencelos. Saat bercerai, ia tidak tahu persis berapa banyak utang pribadi Budi. Berapa banyak? Sekitar 30 juta. 30 juta. Bagi Sari, itu adalah jumlah yang sangat besar yang tidak pernah ia bayangkan. Suara teriakan dari bawah terus terdengar. Budi, sembunyi juga percuma. Bayar dulu utangmu baru sembunyi. Bunga sudah menunggak berbulan-bulan, mau sampai kapan kami tunggu? Sari menatap Budi dengan cemas. Budi, bagaimana ini? Aku tidak tahu. Aku tidak punya uang untuk membayarnya. Saat itu terdengar suara langkah kaki menaiki tangga. Keduanya menjadi tegang. Tak, tak. Terdengar suara ketukan di pintu. Pak Budi ada di dalam kan? Tolong buka pintunya. Suara itu terdengar cukup sopan, tetapi Budi takut untuk membuka pintu. Oh Pak Budi, kami dari perusahaan pembiayaan, kami tidak akan melakukan kekerasan, jadi tolong buka pintunya, kami hanya ingin bicara. Sari memberi isyarat mata pada Budi. Terus bersembunyi tidak akan menyelesaikan masalah. Budi membuka pintu dengan hati-hati. Selamat siang Pak Budi. Seorang pria berusia akhir 30-an menyapa dengan sopan. Tidak semenakutkan yang mereka bayangkan. Maaf, saya baru keluar dari rumah sakit. Oh, pantas saja, tidak bisa dihubungi. Bagaimana keadaan bapa? Kurang baik, pasti. Tapi, Pak Budi, cicilan bunga bapa sudah menunggak 3 bulan. Pria itu mengeluarkan sebuah dokumen. Pokok utang 30 juta dengan bunga yang tertunggak 4,5 juta. Mendengar jumlah itu, Sari merasa pusing. Saat ini saya benar-benar tidak punya uang. Lalu kira-kira kapan Bapak bisa membayarnya? Budi tidak bisa menjawab. Dengan kondisinya saat ini, ia tidak tahu kapan bisa melunasinya. Saat itulah Sari angkat bicara. Saya mantan isteri Pak Budi. Bisa tolong jelaskan bagaimana situasinya? Oh, begitu. Sebenarnya kami tidak ingin menagih secara paksa. Kami datang karena khawatir Bapak tidak bisa dihubungi terus-menerus. Pria itu berbicara dengan nada yang cukup lunak. Secara realistis, apa ada jalan keluarnya? Jika kondisi Pak Budi saat ini tidak memiliki penghasilan sama sekali, Bapak bisa mencoba mengajukan restrukturisasi utang. Restrukturisasi utang? Iya, mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengurangi jumlah utang. Tentu saja ada syaratnya. Sari baru pertama kali mendengarnya. Apa saja syaratnya? Pertama, harus ada penghasilan minimal. Kedua, harus menunjukkan niat baik untuk melunasi utang dengan sungguh-sungguh. Jika disetujui, Bapak mungkin hanya perlu membayar sebagian dari pokok utang. Benarkah? Ya, tapi dengan kondisi Pak Budi sekarang sepertinya Bapak harus mencari pekerjaan terlebih dahulu. Budi menggelengkan kepala. Dengan kondisi fisik seperti ini, pekerjaan apa yang bisa saya dapatkan? Memang benar, tapi harus ada usaha kan? Tidak bisa terus-terusan seperti ini. Perkataan pria itu benar, terus berdiam diri tidak akan menyelesaikan masalah. Setelah pria itu pergi, Sari dan Budi terdiam cukup lama. Sari, maafkan aku. Kamu jadi harus ikut memikirkan masalah ini. Budi, bagaimana menurutmu tentang restrukturisasi utang itu? Entahlah, apa benar-benar bisa? Tidak ada salahnya dicoba. Kita tidak bisa terus begini. Keesokan harinya, Sari mencari informasi tentang restrukturisasi utang di internet. Prosesnya memang rumit tetapi bukan tidak mungkin. Ia kemudian mendatangi sebuah kantor bantuan hukum. Selamat siang. Saya ingin berkonsultasi tentang restrukturisasi utang. Seorang konsultan hukum berusia 50-an menyambutnya dengan ramah. Silakan Bu, ada yang bisa saya bantu? Sari menjelaskan situasi Budi secara rinci. Kegagalan usaha, kecanduan alkohol dan kondisi kesehatannya saat ini. Situasi yang tidak mudah. Tapi restrukturisasi utang bukan tidak mungkin. Benarkah? Iya, tapi ada beberapa syarat. Pertama, butuh bukti penghasilan minimal.
Kedua, harus menunjukkan niat untuk berhenti minum dan hidup dengan baik. Penghasilannya harus berapa? Sekitar 1 juta rupiah per bulan sudah cukup. Pekerjaan serabutan pun tidak masalah. Sari merasa ada harapan. Lalu, berapa banyak utangnya bisa berkurang? Tergantung situasi, tapi biasanya bisa berkurang 30-50%. Utang 30 juta bisa menjadi sekitar 15 juta. Itu sudah sangat membantu. Bagaimana prosesnya? Siapkan dokumen dan ajukan ke pengadilan. Tapi prosesnya butuh waktu, sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Sari menyampaikan kabar ini pada Budi, utangmu benar-benar bisa berkurang setengahnya. Iya, tapi kamu harus bekerja, minimal penghasilan 1 juta sebulan. Budi berfikir, dengan kondisi fisiknya saat ini, apa ia bisa bekerja? Pekerjaan apa saja tidak masalah, kata konsultan hukumnya, kerja serabutan juga bisa. Kalau begitu, akan ku coba. Minggu berikutnya, Budi mulai mencari pekerjaan. Tentu saja tidak mudah. Usianya sudah tidak muda lagi dan kondisi kesehatannya buruk. Tetapi untungnya, ia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga toko di sebuah minimarket pada shift malam. Gajinya tidak besar, tetapi ia bisa mendapatkan sekitar Rp800,000 sebulan. Sorry, aku dapat pekerjaan. Benarkah? Pekerjaan apa? Penjaga minimarket shift malam. Wangnya tidak banyak, tapi tidak apa-apa, yang penting ada permulaan. 2 minggu setelah Budi mulai bekerja, Sari bersama konsultan hukum menyiapkan dokumen pengajuan restrukturisasi utang. Prosesnya rumit, tetapi ada harapan. Sekarang tinggal menunggu persetujuan dari pengadilan. Mungkin butuh waktu sekitar 6 bulan. Terima kasih banyak, Pak. Malam itu, dalam perjalanan pulang, hati Sari terasa sedikit lebih ringan. Meskipun masih banyak masalah yang harus diselesaikan, setidaknya sudah ada arah yang jelas. Tetapi sesampainya di rumah, Bima sudah menunggunya dengan raut wajah serius. Bu, aku mau bicara. Bicara apa? Apa benar ibu yang membayar biaya rumah sakit orang itu? Sari terkejut. Bagaimana Bima bisa tahu? Bima itu. Aku lihat ada penarikan uang dalam jumlah besar dari rekening ibu. Aku sempat ragu, tapi ternyata benar karena orang itu. Suara Bima penuh dengan kekecewaan. Bu, aku benar-benar kecewa. Keuangan kita juga pas-pasan. Kenapa ibu menghabiskan uang untuk orang itu? Sari tidak tahu harus menjelaskan bagaimana. Ia tidak ingin mengecewakan putranya. Bima, dengarkan ibu dulu. Tidak ada yang perlu didengarkan lagi. Aku sudah bilang berkali-kali. Aku tidak mau melihat ibu menderita lagi karena orang itu. Malam itu terjadi pertengkaran hebat antara ibu dan anak, tetapi Sari tidak menyesali keputusannya. Meskipun sulit dan rumit, ia yakin bahawa ia sedang melakukan hal yang benar. Secerca harapan baru. Sebulan setelah mengajukan restrukturisasi utang, kehidupan Budi mulai menunjukkan perubahan kecil. Bekerja sebagai penjaga minimarket pada shift malam memang melelahkan, tetapi itu membuatnya memiliki rutinitas yang teratur. Yang terpenting, ia benar-benar berhenti minum. Sari, hari ini sudah 40 hari aku tidak minum, kata Budi dengan bangga. Sari merasa sangat senang. Dulu, Budi tidak bisa bertahan sehari pun tanpa alkohol, tetapi sekarang ia benar-benar berubah. Bagus sekali. Bagaimana keadaanmu? Jauh lebih baik. Batukku sudah jarang kambuh dan nafsu makanku kembali. Berkat perawatan medis yang teratur, berhenti minum dan gaya hidup yang lebih teratur, kesehatan Budi membaik secara signifikan. Wajahnya mulai terlihat segar dan jalannya pun lebih stabil. Namun, Sari memiliki kekhawatiran lain. Hubungannya dengan Bima semakin memburuk. Ibu dari tempat orang itu lagi kan? Kata Bima dengan dingin suatu malam. Aku tahu akhir-akhir ini ibu sering pergi ke mana. Dan aku juga lihat ada penarikan uang lagi dari rekening. Sari tidak bisa berkata apa-apa. Ia memang membantu biaya hidup dan pengobatan Budi. Jadi wajar jika ada penarikan uang. Keuangan kita juga pas-pasan. Kenapa ibu menghabiskan uang untuk orang itu? Bima, dengarkan ibu dulu. Ayahmu benar-benar sakit parah. Dan sekarang dia sudah berhenti minum dan mulai bekerja. Apa hubungannya dengan kita? Dia itu sudah bukan keluarga kita lagi. Mendengar kata-kata Bima, hati Sari terasa sakit.
Putranya benar-benar menganggap ayahnya sebagai orang asing. Bima, bagaimanapun juga, dia ayahmu. Ayah, orang yang menghancurkan usahanya, minum-minum dan membuat keluarga kita miskin, apa itu yang disebut ayah? Setiap orang bisa berbuat salah. Ayahmu juga sedang dalam masa sulit waktu itu. Kalau sedang sulit, apa boleh minum-minum? Apa boleh menelantarkan keluarga? Kebencian Bima sangat dalam. Rasa malu dan penderitaan yang ia alami saat remaja masih membekas dengan jelas. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan cara untuk meyakinkan putranya. Membantu Budi memang penting, tetapi hubungannya dengan Bima juga sangat berharga. Beberapa hari kemudian, Sari mengajukan sebuah permintaan khusus. Bima, sekali saja, tolong temui ayahmu sekali saja. Tidak mau. Ayahmu yang sekarang sudah berbeza. Dia sudah berhenti minum dan bekerja. Aku tidak peduli. Tetapi Sari tidak menyerah. Bima, ini permintaan ibu, sungguh temui dia sekali saja. Setelah itu, kamu boleh menilai sendiri. Bima ragu sejenak. Sulit baginya untuk terus menolak permintaan tulus ibunya. Baiklah, sekali saja. Benar-benar hanya sekali. Terima kasih Bima. Minggu berikutnya, Sari membawa Bima untuk bertemu dengan Budi. Ini adalah pertemuan pertama antara ayah dan anak setelah 3 tahun. Budi, yang sudah diberitahu sebelumnya, menunggu dengan pakaian yang rapi. Ia sudah mencukur jenggot dan kumisnya serta merapikan rambutnya. Penampilannya benar-benar berbeza dari wujudnya yang kurus dan kotor sebelumnya. Bima. Budi mencoba menyapa putranya dengan hati-hati, tetapi Bima bahkan tidak menoleh. Duduklah, Bima. Sari mencoba mencairkan suasana, tetapi tidak mudah. Bima terus melirik jam, seolah ingin pertemuan ini cepat berakhir. Bima, ayahmu mau bicara. Budi ragu sejenak, lalu mulai berbicara. Bima, ayah benar-benar minta maaf. Bima masih tidak menjawab. Semua yang kamu alami saat remaja. Rasa malu karena ayah. Ayah ingat semuanya. Saat itu, ayah benar-benar payah. Suara Budi bergetar. Menghancurkan usaha, minum-minum hanya menjadi beban bagi keluarga. Ayah memang tidak pantas disebut ayah. Tapi sekarang ayah benar-benar sudah berubah. Ayah sudah berhenti minum dan bekerja. Meskipun terlambat, ayah ingin hidup dengan benar sekarang. Bima untuk pertama kalinya mengangkat kepala dan menatap ayahnya. Penampilannya memang sudah sangat berbeza. Bima, ayah tidak meminta apa-apa darimu. Ayah tidak minta diakui sebagai ayah lagi. Ayah hanya ingin mengatakan bahawa ayah menyesal. Budi terus berbicara sambil menangis. Ayah mengerti kalau kamu tidak bisa memaafkan ayah. Ayah sendiri pun tidak bisa memaafkan diri ayah di masa lalu. Tapi, tolong percayalah satu hal. Ayah sangat menyayangimu. Saat itu, mata Bima berkaca-kaca. Sebesar apapun kebenciannya, ia tidak bisa sepenuhnya menghapus sosok seorang ayah dari hidupnya. Ayah. Bima akhirnya membuka mulut. Apa ayah benar-benar sudah berhenti minum? Iya, sudah 40 hari. Dan ayah janji tidak akan minum lagi. Pekerjaan ayah sekarang apa? Penjaga minimarket shift malam. Memang melelahkan, tapi membuat hidup ayah lebih teratur. Percakapan antara ayah dan anak itu mulai mengalir sedikit demi sedikit. Awalnya canggung, tetapi lama-kelamaan menjadi lebih alami. Fatima, bagaimana kuliahmu? Biasa saja. Pasti berat ya? Lumayan. Maaf ayah, tidak bisa membantumu. Biaya kuliahmu harus ibu yang tanggung sendiri. Tidak apa-apa, ibu sudah bekerja keras. Setelah berbincang selama sekitar 1 jam, hati Bima tampak sedikit melunak. Ayah, aku belum bisa sepenuhnya memaafkan ayah. Tentu saja, ayah tidak mengharapkan itu. Tapi, kalau ayah benar-benar sudah berhenti minum dan bekerja, mungkin sesekali aku bisa menanyakan kabar. Mendengar itu, Budi menangis. Terima kasih Bima, terima kasih banyak. Sejak hari itu, sikap Bima mulai berubah. Meskipun belum sepenuhnya berdamai, setidaknya ia tidak lagi memusuhi ayahnya.
Bu, ayah sepertinya benar-benar sudah banyak berubah. Iya kan? Ibu juga terkejut. Tapi, sepertinya aku masih butuh waktu untuk melihatnya lebih jauh. Tentu saja, pelan-pelan saja. Sebulan kemudian, kabar baik datang dari pengadilan. Permohonan restrukturisasi utang Budi disetujui. Utangnya yang semula 30 juta rupiah berkurang menjadi 12 juta rupiah. Sari, disetujui. Benar-benar disetujui. Budi menelepon dengan suara penuh kegembiraan. Sari pun ikut senang. Selamat Budi, syukurlah. Sekarang aku hanya perlu mencicil RM200,000 setiap bulan selama 5 tahun. Aku pasti bisa. Kalau begitu, ini benar-benar awal yang baru ya. Malam itu Sari menyampaikan kabar ini pada Bima. Bima, permohonan restrukturisasi utang ayahmu disetujui. Oh ya, syukurlah. Reaksi Bima tidak lagi sedingin dulu. Sepertinya dia benar-benar bisa memulai hidup baru sekarang. Ibu juga jadi bisa sedikit lebih tenang kan? Bima tahu betapa ibunya telah berjuang selama ini. Beberapa bulan kemudian, Budi berhasil pindah kerja dari penjaga minimarket menjadi karyawan tetap di sebuah supermarket. Gajinya naik menjadi 1,5 juta rupiah per bulan. Sari, sepertinya sekarang aku benar-benar bisa hidup mandiri. Baguslah. Kesehatanmu juga semakin baik. Semua ini berkat kamu. Kalau kamu menyerah padaku waktu itu. Bicara apa kamu ini? Kamu bisa bangkit karena usahamu sendiri. Suatu hari, Bima berinisiatif menelepon ayahnya terlebih dahulu. Ayah, ini Bima. Bima? Ada apa? Tidak apa-apa. Hanya ingin menanyakan kabar. Pekerjaan ayah lancar? Iya, ayah bekerja dengan baik. Terima kasih sudah menelepon. Meskipun belum sepenuhnya berdamai, setidaknya ikatan keluarga yang paling dasar telah pulih. Malam itu, Sari tidur dengan perasaan lega. Meskipun jalannya tidak mudah, akhirnya semua mulai kembali ke tempatnya. Awal musim semi yang hangat. Bulan Maret, awal musim semi tiba. Sari, sambil bekerja di warungnya, memandang keluar jendela. Melihat tunas-tunas baru yang bermunculan di pepohonan membuatnya teringat akan semua yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Dari musim gugur saat ia mendengar kabar Budi dari Ibu Ratna hingga sekarang, begitu banyak yang telah terjadi. Bu, hari ini kelihatannya ceria sekali, sapa seorang pelanggan tetap sambil tersenyum. Sari baru sadar bahawa ia sedang tersenyum sendiri. Masa sih? Mungkin kerana musim semi sudah datang. Betul. Kalau musim semi datang, hati juga jadi ikut cerah. Sore itu, Budi menelepon Sari. Sari, ini aku. Kalau ada waktu, bisa kita bertemu sebentar? Ada apa? Ada kabar baik. Aku ingin memberitahumu langsung. Sari penasaran. Suara Budi terdengar lebih ceria dari biasanya. Malam harinya, mereka bertemu di sebuah taman. Budi mengenakan pakaian yang rapi dan wajahnya terlihat sehat. Ia benar-benar berbeza dari sosoknya yang kurus dan putus asa 6 bulan yang lalu. Kabar baik apa? Aku diangkat jadi kepala bagian di supermarket. Benarkah? Selamat ya. Setelah bekerja dengan rajin selama 3 bulan, Budi akhirnya dipromosikan. Gajiku juga naik jadi 2 juta rupiah. Sepertinya sekarang aku benar-benar bisa hidup mandiri. Sari merasa sangat senang. Budi akhirnya bisa mandiri kembali. Dan aku juga sudah pindah ke kontrakan yang lebih baik. Oh ya? Di mana? Tidak jauh dari sini. Masih satu kamar, tapi lebih bersih dan terawat. Sambil mencicil utangnya, Budi perlahan-lahan membangun kembali fondasi hidupnya. Sari, terima kasih banyak. Kalau bukan kerana bantuanmu, mungkin aku sudah benar-benar mati. Bicara apa kamu ini? Kamu bisa bangkit kerana usahamu sendiri. Tidak, kamu yang membawaku ke rumah sakit mencarikan konsultan hukum. Kalau bukan karena bantuanmu saat itu, aku yang sekarang tidak akan pernah ada. Sari merasa sedikit malu. Sejujurnya, ia sendiri pun tidak yakin dengan apa yang ia lakukan saat itu. Tapi Sari, ada satu hal yang membuatku merasa bersalah. Apa itu? Aku merasa belum bisa menjadi ayah yang baik untuk Bima. Itu butuh waktu. Jangan terburu-buru. Bima juga sudah mulai membuka hatinya pelan-pelan. Memang benar Bima sekarang menelepon ayahnya sebulan sekali untuk menanyakan kabar.
Meskipun belum sampai tahap bertemu dan mengobrol, setidaknya ia sudah menunjukkan perhatian. Apa aku boleh sedikit membantu biaya kuliah Bima? Untuk saat ini tidak perlu. Yang penting kamu stabil dulu. Terima kasih, nanti kalau aku sudah punya uang lebih, aku pasti akan bantu. Mereka berjalan pelan di taman sambil mengobrol. Meskipun sudah bercerai, karena telah hidup bersama selama 30 tahun, percakapan mereka terasa nyaman. Sari, kamu sendiri bagaimana? Apa tidak ada niat untuk mencari pasangan baru? Sari tersenyum dan menggeleng. Belum ada pikiran ke sana. Tujuanku sekarang adalah memastikan Bima lulus kuliah dan hidup kami berdua baik-baik saja. Tapi kamu kan masih muda. Kamu berhak bahagia. Aku sudah cukup bahagia sekarang. Warungku stabil. Bima juga tumbuh dengan baik. Sari benar-benar merasa begitu. Meskipun tidak sempurna, ia puas dengan kehidupannya saat ini. Beberapa hari kemudian, saat makan malam bersama Bima, Sari menyampaikan kabar tentang ayahnya. Bima, ayahmu dipromosikan. Benarkah? Syukurlah. Sekarang jabatannya kepala bagian. Dia benar-benar bekerja keras ya. Bima tampak berfikir sejenak, Bu, apa aku harus mengucapkan selamat padanya? Itu terserah kamu. Kalau mau lakukan. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Ibu tidak akan memaksa. Mungkin aku akan coba telefon. Sari senang tetapi ia tidak menunjukkannya. Penting bagi Bima untuk membuat keputusan sendiri. Malam itu, Bima menelepon ayahnya. Ayah, ini Bima. Bima, ada apa? Selamat atas promosinya. Ya, Budi terharu, putranya berinisiatif mengucapkan selamat. Terima kasih Bima, ayah akan bekerja lebih keras lagi. Iya, jaga kesehatan ya. Meskipun percakapan itu singkat, hubungan antara ayah dan anak itu perlahan-lahan membaik. Bulan Mei, Budi mengajukan sebuah permintaan khusus pada Sari. Sari, apa sesekali kita bisa makan bersama Bima? Harus tanya Bima dulu. Kalau begitu, tolong tanyakan padanya ya. Sari menanyakannya pada Bima dengan hati-hati. Bima, ayahmu ingin sesekali kita makan bertiga, bagaimana menurutmu? Bima berfikir cukup lama. Kalau sering sepertinya sulit. Tapi, kalau sebulan sekali, mungkin tidak apa-apa. Benarkah? Terima kasih Bima. Jadilah, acara makan malam keluarga sebulan sekali itu dimulai. Awalnya canggung, tetapi lama-kelamaan menjadi lebih alami. Saat musim panas tiba dan ulang tahun Bima mendekat, Budi bertanya pada Sari dengan hati-hati. Sari, apa aku boleh memberikan hadiah ulang tahun untuk Bima? Kamu mau memberinya apa? Belum tahu pasti, tapi aku ingin membelikan sesuatu yang Bima butuhkan. Sari menanyakannya pada Bima. Awalnya Bima menolak, tetapi akhirnya ia memutuskan untuk menerima niat baik ayahnya. Sebenarnya, aku butuh laptop baru. Budi dengan senang hati membelikan laptop untuk Bima. Harganya setara dengan gajinya sebulan, tetapi ia tidak keberatan. Bima, maaf ayah hanya bisa memberikan ini. Tidak apa-apa ayah, terima kasih banyak. Akan aku pakai dengan baik. Hari itu, untuk pertama kalinya, Bima benar-benar mengobrol dengan ayahnya. Ayah benar-benar tidak minum lagi kan? Iya, sudah 9 bulan. Dan ayah janji tidak akan minum lagi. Aku tidak menyangka ayah bisa berubah sejauh ini. Ayah juga tidak menyangka, tapi sekarang ayah sadar betapa berharganya keluarga. Musim gugur kembali tiba, tepat 3 tahun sejak Sari mendengar kabar Budi dari Ibu Ratna. Untuk merayakannya, Sari mengundang Budi dan Bima ke rumahnya. Ini adalah pertama kalinya mereka bertiga makan bersama di rumah itu sejak perceraian. Bu, biar aku yang cuci piring. Aku bantu. Budi ikut membantu mencuci piring. Sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Malam itu Sari merenungkan 3 tahun terakhir dengan perasaan haru. Begitu banyak yang telah terjadi ya. Betul. Tahun lalu saat seperti ini aku pikir semuanya sudah berakhir. Tapi kita semua berhasil melewatinya. Bima pun ikut angkat bicara. Jujur, awalnya aku pikir ibu aneh. Kenapa mau mengurus orang yang sudah bercerai? Lalu sekarang,
Sekarang aku fikir apa yang ibu lakukan itu benar kerana ayah benar-benar sudah berubah. Budi menangis. Terima kasih, Bima. Dan Sari, terima kasih banyak. Kita semua sudah berjuang, tapi sekarang sepertinya kita semua sudah menemukan tempat kita masing-masing. Perkataan Sari benar. Budi telah menemukan pekerjaan yang stabil dan kehidupan yang baru. Bima mulai menerima ayahnya kembali sedikit demi sedikit. Dan Sari sendiri merasa yakin bahawa ia telah melakukan hal yang benar. Kita memang tidak kembali menjadi satu keluarga, tapi kita sudah menjadi orang-orang yang bisa saling mengkhawatirkan dan membantu. Semua mengangguk setuju. Ini bukanlah pemulihan yang sempurna. Kesihatan Budi belum pulih total dan hubungannya dengan Bima belum kembali seperti dulu. Tetapi itu sudah cukup. Yang terpenting adalah mereka tidak saling menyerah. Mereka sadar bahawa waktu-waktu yang pernah mereka lalui dengan cinta tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Malam itu mereka bertiga kembali ke rumah masing-masing, tetapi ada sesuatu yang hangat yang tertinggal di hati mereka. 30 tahun kebersamaan, perceraian dan sebuah awal yang baru. Meskipun tidak semuanya sempurna, bisa bersama dan saling peduli sudah lebih dari cukup. Sari kembali ke rumah dan menatap keluar jendela. Musim kembali berganti ke musim gugur, tetapi perasaannya benar-benar berbeza dari tahun lalu. Tidak ada lagi kecemasan dan kekhawatiran, yang ada hanyalah rasa syukur yang hangat. Terkadang solusi yang sempurna tidak lebih penting daripada kebersamaan itu sendiri. Dan ia sadar, cinta sejati adalah tentang tidak pernah menyerah pada orang yang kita sayangi. 3 tahun setelah perceraian, pilihan berani Sari pada akhirnya mengubah segalanya. Meskipun bukan pemulihan yang sempurna, itu sudah lebih dari cukup. Tidak menyerah, mengingat waktu-waktu yang penuh cinta dan bisa bersama kembali adalah hal yang sangat berharga. Jika anda menyukai cerita hari ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Semoga hari anda sehat dan hangat. Terima kasih.